Tuhan sudah takdirkan benar, iya memang benar gitu. Tapi ya jalan untuk menuju ke sananya, jalan untuk menuju itu selalunya kita yang pilih. Apalagi kalau tiba-tiba sudah bercerai gitu. Kenapa sih Tuhan ngasih aku jodoh yang seperti ini? Kenapa Tuhan ngasih aku orang yang salah? Kenapa Tuhan kejam sekali sama aku? Kenapa Tuhan memberikan aku seorang pemabuk? Kenapa Tuhan memberikan aku seorang penjudi? Padahal itu bukan pemberian Tuhan. Tuhan itu sudah berikan yang terbaik kepada versi yang terbaik ini yang dikirimkan oleh Tuhan. Itu kan sering kita katain bahwa dia tuh kuper, dia tuh tidak bergaul, dia itu ngatur-ngatur. Ingat, itu bukan pemberian. Itu pilihanmu. Pilihan yang dengan lantangnya, bahkan dengan luar biasanya kau yakini nanti dia akan berubah saat bersamaku. Begitu dia tidak berubah, kesombongan dan kelantanganmu hilang seketika. Kemudian salahkan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jeffrey John Channel. Tonton video ini sampai habis supaya kita nggak salah paham dan akhirnya menghakimi dengan cara yang salah. Dan sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, nah, kemudian dukung kami untuk memberikan hal-hal yang positif kepada kita semua dengan menonton video-video kami di platform media sosial lainnya. Jodoh itu memang sudah ditulis ya, tapi bukan berarti kamu diam. Karena jodoh itu bukan Tuhan yang tentuin, tapi kita. Sekali lagi saya tegaskan bahwa jangan tonton video ini hanya sampai di sini, tonton sampai habis supaya kita sama-sama nggak salah paham dan kita mungkin dapat manfaat. Kita sering banget kan dengar kalimat-kalimat, ada kalau jodoh nggak kemana, ya bukan jodohnya gitu. Seolah kalimat ini benar gitu, padahal menipu gitu. Padahal yang nyata sebenarnya tidak seperti itu. Jodoh itu memang Tuhan sudah tulis gitu. Tuhan sudah takdirkan benar, iya memang benar gitu. Tapi ya jalan untuk menuju ke sananya, jalan untuk menuju itu selalunya kita yang pilih. Usaha, proses, dan bagaimana cara kita memperbaiki diri kita dan menempa diri kita juga adalah bagian dari menempuh jodoh yang mungkin sudah dituliskan oleh Tuhan, yaitu jodoh yang terbaik untuk hidup kita. Dan selalunya memang kita yang selalu menyimpang dan terus menyimpang dari itu. Bahkan seringnya kita yang tentuin dengan keputusan, doa, dan niat kita. Ketika semua dilakukan dengan cara yang salah, maka ya mungkin hasilnya akhirnya akan salah ya. Dan bukan berarti akhirnya nanti kita juga salahkan Tuhan bahwa wah Tuhan yang menjodohkan aku dengan yang seperti ini ya. Tentu tidak seperti itu dan padahal sebenarnya harusnya kita paham dengan hal yang sesederhana ini. Dan yang terpenting adalah ketika jodoh itu kita yakini bahwa sudah ditulis dan sudah ditakdirkan, tapi ya tetap jodoh yang terbaik. Kemudian Tuhan juga nggak nunggu kita diam gitu. Nyuruh kita diam saja, kemudian tiba-tiba jodoh itu datang dengan sendirinya juga tidak. Ya Tuhan juga berharap kita bergerak, berdoa, dan punya niat yang baik untuk mencapai itu. Karena memang jodoh itu memang sudah takdir ya. Itu benar, tapi takdir itu juga bukan penjara. Takdir itu adalah bagian dari peluang, usaha, dan proses kita untuk sampai ke sana. Contoh yang paling simpel mungkin, kalau rezeki itu sudah ditulis, apakah orang malas dan tidak melakukan apa-apa mungkin akan mendapatkan kekayaan? Enggak ya. Saya rasa tidak seperti itu dan tidak sesederhana itu. Karena memang rezeki itu memang sudah ditulis, tapi ya usaha dan prosesnya harus dilakukan untuk menjemputnya. Sebenarnya jodoh itu juga seperti itu kawan-kawan. Tuhan itu sudah menuliskan sebenarnya yang terbaik untuk kita. Tapi ternyata kita melakukan usaha dan prosesnya dan terus mempertahankan yang justru menyakitkan. Bahkan kita kejar-kejar tuh, kadang-kadang nggak tahu arah. Dengan ya, kata-kata yang paling sering kita dengar itu ya mungkin nanti dia akan berubah. Nanti dia akan berubah dan nanti dia akan berubah. Aku mampu untuk merubahnya lah. Mau rubah dirimu sendiri saja nggak mampu untuk mencapai yang terbaik, gimana mau merubah orang lain. Jadi simpelnya Tuhan itu nggak pernah nahan jodoh kita, nggak pernah membatasi jodoh kita. Tapi ya seringnya itu adalah pilihan-pilihan kita sendiri. Apalagi kalau kita berusaha cerna baik-baik ya. Tuhan ngasih kita akal, rasa, kemudian waktu. Ini buat apa gitu? Kalau bukan untuk kita memproses, memulai, kemudian berpikir, memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kita gitu. Itu juga sebenarnya adalah tanda di mana kita diberikan kuasa untuk menentukan arah hidup kita sendiri. Kembali lagi, kalau semuanya ditentukan tanpa pilihan-pilihan, buat apa Tuhan kasih kita semuanya? Akal, rasa, waktu, dan hal yang lainnya untuk kita berusaha dan berproses. Apalagi seringnya kita dengar kalimat-kalimat, wah kalau dia jodoh nggak akan kemana, kalau dia jodoh pasti datang. Kita lupa bahwa Tuhan itu terkadang sudah kirimkan jodoh kita. Tapi mungkin karena dia terlalu baik untuk kita, karena dia memang betul-betul adalah orang yang baik, yang tidak pantas untuk kita, sehingga kita yang tutup mata. Kita yang katakan bahwa, wah dia suka ngatur-ngatur kita. Padahal sebenarnya orang itu ngatur-ngatur kita yang baik ya. Ngatur kita agar sholat tepat waktu dan lain-lain. Tuhan itu sudah kirimkan versi terbaik untuk diri kita. Tuhan memberikan laki-laki yang mungkin mengingatkan kita untuk tidak pulang malam. Maka ini kita tutup mata dan kita katakan bahwa, wah ini anak kacau kali. Dia masa ngatur-ngatur hidupku dan segala macamnya. Sebenarnya
Kita yang tentukan bahwa kita memang tidak menginginkan jodoh yang terbaik yang dikirim oleh Tuhan. Dan ingat, sekali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan itu selalu mengirimkan yang terbaik untuk kita, tapi kitanya selalu tutup mata dan membuang semua pilihan-pilihan yang terbaik itu. Ya, lagi-lagi cuman karena bentuk, fisik, kemudian tingkah atau apapun itu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dikarenakan kita orang yang tidak baik melihat sesuatu yang baik. Jadi begini teman-teman, saya jelaskan. Kalau kita di posisi adalah orang yang tidak baik, maka ketika kita melihat kebaikan itu, pasti kita katakan bahwa kebaikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana nanti baru kita rasakan ini pada saat kita mulai ngerasakan hidup yang sebenarnya, pada saat kita mulai bersama dia, efek dari ketidakbaikan ini akan terasa sebagai bentuk penyesalan, penyiksaan hidup, dan kesusahan dalam hidup. Nah, di situ kita baru sadar bahwa ternyata yang kita lakukan ini nggak baik. Karena pada saat dulu kita melakukan itu, ya namanya setan ya, namanya yang melakukan yang tidak baik itu kan enaknya lebih banyak terkadang. Padahal kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya bukan enak. Otak kita saja yang mengatakan itu enak. Mungkin ada di video saya yang lainnya yang menjelaskan soal itu ya. Dan ingat, simpelnya gini ya, Tuhan itu nggak pernah maksa kita ke arah takdir yang kita tolak. Contoh Tuhan kirimkan yang terbaik, kemudian kita tolak. Tuhan juga nggak maksa kita untuk menerima itu. Ya, itu pilihanmu, maka pilihlah. Begitulah konsepnya sebenarnya. Jadi kalau kita ternyata kehilangan seseorang yang baik, coba ayo kita renungkan, kita pikirkan. Bukan karena Tuhan tidak memberikan dan Tuhan itu kejam, tidak. Tapi kita yang tidak siap menjaga kiriman terbaik dari Tuhan. Kita banyak banget gitu ya. Apalagi kalau tiba-tiba sudah bercerai gitu. Kenapa sih Tuhan ngasih aku jodoh yang seperti ini? Kenapa Tuhan ngasih aku orang yang salah? Kenapa Tuhan kejam sekali sama aku? Kenapa Tuhan memberikan aku seorang pemabuk? Kenapa Tuhan memberikan aku seorang penjudi? Kenapa dia menjodohkan aku? Itu padahal itu bukan pemberian Tuhan. Tuhan itu sudah berikan yang terbaik kepadamu pada saat itu, yang pada saat kau tidak sadar. Pada saat itu yang terbaik untukmu adalah yang selalu mengingatkan kamu untuk sholat tepat waktu, tidak pulang terlalu larut malam, kemudian layaknya menjadi seorang wanita yang baik. Tapi versi yang terbaik ini yang dikirimkan oleh Tuhan itu kan sering kita katain bahwa dia tuh kuper, dia tuh tidak bergaul, dia itu ngatur-ngatur, dia tuh yang nggak gaul ya, nggak keren dan segala macamnya. Nah begini nih, maka versi ini sebenarnya kita buang, lantas jangan begitu kita melakukan pilihan terhadap apa yang kita pilih, kita salah-salahkan Tuhan dan agama ini, bahwa dia telah memberikan kita yang tidak baik, dan inilah jodoh kita yang dijodohkan oleh Tuhan, jadi dia bukan jodoh kita ya, beginilah akhirnya. Yang nggak begitu ya. Ingat, itu bukan pemberian, itu pilihanmu. Pilihan yang dengan lantangnya, bahkan dengan luar biasanya kau yakini nanti dia akan berubah saat bersamaku. Begitu dia tidak berubah, kesombongan dan kelantanganmu hilang seketika. Kemudian salahkan Tuhan. Wah, ini kita luar biasa banget ya. Apalagi seringnya kita tuh sering jatuh cinta, menanamkan perasaan, ya, melihat dia keren dan luar biasa baik gitu. Itu bukan karena takdir, tapi karena terkadang kita belum sembuh dari luka sebelumnya, atau memang kita juga sebenarnya nggak tahu kita jatuh cinta itu kenapa, perasaan itu muncul karena apa. Karena terkadang jangan 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 hati-hati kawan-kawan, bahwa cinta dan perasaan di waktu yang tidak tepat dan saat kau belum menikah itu terkadang ya kita hampir bisa pastikan bahwa itu setan yang sedang merasuki agar kau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan yang akan mengirimkan versi terbaik untuk dirimu. Tapi sekali lagi luar biasanya Tuhan, luar biasanya Allah itu adalah dia tidak pernah menghukum kita lewat cinta yang salah. Nggak pernah. Dia justru menginginkan kita belajar, kita mengambil pelajaran dari rasa sakit yang kita terima pada saat itu. Dan ingat, pertolongan Tuhan, sekalipun itu pilihan kita, sekalipun kita tolak yang terbaik yang datang darinya, Tuhan tetap memberikan pertolongan ketika kita menyadari bahwa aku telah salah memilih. Aku yang salah. Aku mohon ampun, ya Allah. Maafkan aku dan berikan aku pertolongan. Nah, kembali lagi, Allah tidak pernah nutup pintunya bagi orang-orang yang sadar. Karena yang nggak akan diampuni sama Allah itu bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu selalunya diampuni. Yang nggak bisa diampuni oleh Allah itu kan karena kita yang nggak pernah datang minta ampun. Apa yang harus diampuni? Jadi ya begitu teman-teman. Sekali lagi kami hanya pengen berbagi bukan hanya untuk kalian tapi untuk diri saya sendiri. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang selalu berpikir bahwa kayaknya Tuhan salah tulis deh jodohku gitu. Kayaknya Tuhan itu salah merencanakan deh jodohku. Sepertinya enggak ya kawan-kawan. Tuhan itu tidak salah nulis, Tuhan itu tidak salah merencanakan. Seringnya kita yang salah baca. Karena salah baca akhirnya gagal paham. Kacau semuanya. Sebenarnya sederhana kawan-kawan. Kalau kita pengen jodoh yang terbaik, kita pengen jodoh yang akhirnya membuat hidup kita tenang dan bahagia. Sebenarnya bukan soal cinta dan perasaan, bukan soal keren dan baik.
Dan bukan hanya soal bagaimana cara kita berdoa, tapi ini adalah soal arah yang benar dari hidup kita dan niat yang benar dari hidup kita. Karena memang jodoh itu adalah cerminan. Bagaimana kita menentukan arah hidup kita dan bagaimana kita berniat yang benar di dalam hidup kita, maka insya Allah jodoh itu juga akan mengikuti. Jadi ya sebenarnya sesederhana itu ya. Tidak perlu kita cari dan kita proses jodoh itu harus ya bagaimana tetapkan kriteria seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kita menetapkan kriteria, wordnya itu atau Microsoft Office-nya itu harus Microsoft Office tahun 2025, tapi kitanya Pentium 2. Saya rasa ini bukan menjadi yang terbaik, malah jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Dan sekali lagi terkadang ya, kita harus sadar bahwa Tuhan itu kadang-kadang dia nggak ngirim jodoh itu lewat jalan yang kita tahu. Nggak dari situ terkadang. Karena selalunya Tuhan itu memberikan jodoh itu lewat cara yang kita butuh. Kadang kita merasa bahwa, oh dia yang terbaik, oh dia yang terbaik. Tidak, itu cuma perasaan kita saja gitu. Padahal Tuhan itu juga nggak akan memberikan sesuatu yang dia yakini kita belum siap dan belum tumbuh gitu. Kita mungkin menjadi orang yang belum siap kehilangan. Sehingga Tuhan tidak memberikan dia untuk kita. Karena Tuhan itu jauh lebih tahu misalnya bahwa suatu saat dia akan membuat diri kita itu akan merasa kehilangan. Intinya dia tidak baik. Nah perasaan kita ya dia adalah yang terbaik. Kemudian kita salahkan Tuhan. Kembali lagi mungkin Tuhan salah memperkirakan mana yang terbaik untuk kita. Wah, intinya bagaimana cara kita mengelola pikiran. Bahwa ketika sesuatu itu tidak kita dapatkan. Ketika sesuatu itu tidak kita miliki. Bahwa itu bukanlah yang terbaik untuk hidup kita. Setan akan terus mengembuskan perkataan bahwa lihat Tuhan, dia membuang semua yang terbaik yang kau rasakan. Nah inilah, akhirnya kita memasukkan diri kita sendiri dan membunuh diri kita sendiri ke dalam jurang yang begitu dalam. Karena perasaan-perasaan yang selalu kita rasa bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita yang tidak diberikan oleh Tuhan. Padahal Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk hidup kita. Dan seringnya kita ngelawan dan ingkar. Jadi intinya kawan-kawan, takdir itu bukan garis lurus yang dia kaku. Tapi dia fleksibel mengikuti arah gerakanmu. Kau mau kemana? Kalau kita mendekat kepada kebaikan dan berusaha diri kita terus ke arah kebaikan, maka Tuhan juga akan mengarahkan kita ke arah yang baik. Apalagi setiap saat 5 waktu dalam sehari kita tidak pernah berlupa berdoa kepada Allah. Ya Allah tunjukkan aku jalan orang-orang yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau ridhoi. Bukan jalan orang-orang yang sesat dan engkau murkai. Gitu. Sehari itu 5 waktu, bahkan 5 waktu itu dikali berapa rakaat. Nah ini setiap saat kita ucapkan gitu ya. Saya rasa Allah akan tetap mengarahkan kita yang kebaik, ke arah yang baik, ya semua tergantung dari arah mana yang kita mau tuju. Sebaliknya, kalau kita terus main-main, Tuhan juga bisa menjauhkan kita dari apa yang sudah Dia tentukan. Gitu. Karena ini adalah yang terbaik. Dia akan menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya harusnya menjadi milik kita. Tapi karena kemain-mainnya kita, karena tidak pernah menghargainya kita, maka ya udah dihilangkan saja. Mari kita sama-sama berpikir dan merenungkan sejenak. Ini bukan hanya persoalan jodoh bahkan, tapi persoalan arah hidup dan hidup kita kelak ke depan bagaimana. Penanya ada bersama kita. Kita diberikan kesempatan untuk ikut menulis bersama ke arah mana yang mau kita tuju lewat tindakan-tindakan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita yang menonton video ini akhirnya tidak salah paham ya, bahwa kita bukan sedang menentang Tuhan, kita bukan sedang mau melawan takdir Tuhan, tidak. Justru kita ingin menjadi orang-orang yang meyakini bahwa iman itu bukan pasrah dan tanpa arah. Kita berdoa, ya harus. Kita berjuang, ya harus. Karena sesuatu yang didapat tanpa perjuangan, itu seringnya tidak pernah bertahan lama. Tapi bukan berarti kita berjuang itu yang saya maksud di sini berjuang mau ngejar-ngejar cintanya, tidak. Tapi berjuang memperbaiki diri sendiri agar Allah di sana menulis jodoh kita, menulis siapa yang untuk kita sesuai dengan apa yang dilihat Allah yang ada di diri kita. Maka dia akan sesuaikan, maka lahirlah versi terbaik untuk diri kita. Jadi ingat, jodoh itu bukan perkara siapa yang ditulis oleh Allah, tapi siapa yang kita perjuangkan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan di mana kita memperbaiki terus diri kita dan terus tanpa berhenti. Sekalipun kita pernah sakit, kita sadar bahwa kita pernah sakit dan kita kembali memperbaiki diri. Mudah-mudahan segalanya, baik itu jodoh, rezeki, dan atau apapun itu akan diberikan Allah yang terbaik. Itu intinya kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video ini, kita tidak lagi menjadi orang yang berkata, wah kan jodoh sudah ditentukan, kan Allah sudah memilihkan untuk nanti. Nah ketika ternyata pilihan kita itu membuat dia salah, kita udah lihat tuh dia pakai narkoba, dia judi, kemudian dia juga mabuk-mabukan, kemudian juga dia main perempuan. Lantas karena kita cinta yang nggak jelas dan tanpa arah,
kemudian kita katakan nanti kan dia bisa berubah, dia akan berubah ketika bersamaku. Nah, kemudian ketika sudah bersamanya dengan pilihanmu, bahkan menentang yang diberikan oleh Allah, terus ketika terjadi apa-apa dengan dirimu, kita langsung mengatakan lagi, wah ini kan jodoh diberikan Allah, inilah memang yang diinginkan Allah dari aku. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang seperti itu ya, yang dengan kesombongan melakukan pilihan diri kita sendiri, dengan lantang kita melakukan pilihan kita sendiri, dan ketika terpuruk kita menyalahkan Tuhan dan lain-lainnya. Semoga kita bisa belajar dari video ini, dan video-video ini juga bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk diri saya sendiri. Demikian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.